Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfan Rizky dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya dengan NIM 190151007. Pada video kali ini saya akan membuat video micro teaching materi komponen biotik dan abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat semua ya? Sekarang Ustadz akan absen terlebih dahulu. Semoga hari ini masuk semua ya. Alif hadir, Amar, Andayani hadir semua, Busro, Sudarjat, Wahyu ada ya, Ferdiansa dan Tito ada. Nah, berarti lengkap ya karena ini ada 8 orang. Nah, sekarang ketua kelas Mas Wahyu silahkan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi itu siapa yang bertanya, Ustadz, kenapa sekarang kita ada di sawah? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya. Nah, ada yang ingat tidak? Kemarin kita sudah membahas apa? Ya, benar sekali Mas Sudarjat. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik. Nah, tapi Ustaz lupa nih. Mas Wahyu ingat gak komponen abiotik itu apa? Benar sekali. Nah, jadi komponen abiotik kata Mas Wahyu itu adalah semua benda mati yang ada di permukaan bumi. Contohnya apa ya contohnya? Coba Mas Handayani sebutkan contohnya. Air, cahaya matahari, dan tanah. Benar sekali. Nah, nyambung ke pertanyaan Mas Vito, kenapa kita ada di sawah? Nah, sekarang Ustadz akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama ada 4 orang dan kelompok 2 ada 4 orang yang dipimpin oleh Mas Sudarjat dan yang kelompok kedua dipimpin oleh Mas Alif. Di pertemuan kemarin Ustadz sudah memberikan LKPD kepada masing-masing ketua. Silahkan ketua bisa menyampaikan apa saja langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut kepada anggotanya supaya anggotanya masing-masing paham akan tugasnya. Bisa dipahami masing-masing ketua Mas Sudarjat dan Mas Alif? Bisa ya? Nah, bagaimana kelompok Mas Sudarjat? Apakah ada yang perlu ditanyakan dari anggotanya mungkin? Paham ya? Oke. Nah, kalau yang itu nanti dari satu kelompok setelah menuliskan tugas-tugasnya, contohnya mencari komponen abiotik yang ada di sawah apa saja, nanti itu ditulis di tabel. Nah, ya di tabel itu. Nah, setelah semuanya terisi, nanti itu kan ada soalnya tentang mencari hubungan ketergantungan. Nah, itu nanti diisi. Nah, setelah semuanya terisi, itu nanti dipresentasikan oleh salah satu dari anggota kelompok. Oke, paham? Insyaallah paham. Nah, dari kelompok Mas Alif, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, nanti itu dipresentasikan. Jadi semuanya itu kan ada komponen abiotik. Komponen biotiknya apa saja ditulis. Nanti di bawahnya itu juga ada pertanyaan terkait ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik, itu nanti diisi secukupnya saja. Nah, nanti masing-masing dari salah satu anggota dari kelompok bisa merepresentasikan di depan bersama Ustadz ya. Nah, jika semuanya sudah paham akan tugas-tugasnya, sekarang Ustadz akan beri waktu 30 menit untuk mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu sawah ya. Waktunya mulai dari sekarang.
Nah, baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis untuk mengobservasi lingkungan sawah, sekarang kalian bisa berkumpul mendekat bersama Ustadz di sini untuk mempresentasikan apa yang telah teman-teman tulis ya. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 untuk berdiri di tempat dan mempresentasikan apa saja yang sudah ditulis kepada kelompok kedua. Nah, dari presentasi kelompok 1, apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan atau sanggahan terkait observasi yang telah dilakukan dari kelompok 1? Cukup ya? Cukup. Nah, sekarang silahkan kelompok kedua salah satu mempresentasikan tugas hasil observasinya kepada kelompok 1. Nah, anak-anak, dari kedua kelompok tadi rata-rata jawabannya sudah hampir benar semua ya, karena di pertemuan kemarin kita sudah membahas satu persatu mengenai komponen abiotik dan biotik. Nah, sekarang Ustadz akan membahas tentang hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Didengarkan baik-baik ya penjelasan dari Ustadz. Nah, tadi kan teman-teman sudah menemukan macam-macam komponen abiotik dan biotik. Contohnya ada kayak padi, tanah, air, kemudian belalang, burung. Nah, dari komponen-komponen biotik dan abiotik ini, mereka itu sebenarnya saling ketergantungan. Kenapa Ustaz kok bisa saling ketergantungan? Misalnya komponen biotik. Nah, komponen biotik ini kan semua makhluk hidup. Contohnya ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, kalau tumbuhan, nah ini masuk ke jenis yang pertama yaitu produsen. Nah, kalau yang manusia dan hewan itu masuk ke yang kedua yaitu konsumen. Dan yang ketiga yaitu mikroorganisme, atau yang bisa kita lihat tuh di sini adalah jamur atau bakteri. Nah, itu tugasnya adalah sebagai pengurai. Nah, contohnya misalkan padi dimakan oleh burung. Nah, kalau tidak ada padi, maka burungnya akan punah karena padinya nggak ada, jadi burung tidak bisa makan. Nah, akhirnya mereka saling terikat dan saling ketergantungan. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, misalkan manusia membutuhkan sayur-sayuran atau makanan seperti padi juga, manusia juga membutuhkan padi untuk makan. Nah, jadi komponen abiotik dan biotik ini saling ketergantungan ya. Nah, sekarang coba adakah yang bisa menyebutkan ketergantungan yang lain yang selain Ustaz sebutkan? Coba Mas Wahyu. Ya, benar sekali Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu tadi itu menyebutkan rantai makanan ya. Jadi kalau rantai makanan itu lurus, jadi anggap saja rantai makanan itu lurus. Misalkan dari padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh apa ya? Burung dimakan oleh hewan yang karnivora. Ya, bisa jadi ular ataupun elang ya. Nah, setelah itu elang akan diuraikan jika mati oleh pengurai yaitu bakteri. Itu namanya rantai makanan ya Mas Wahyu. Nah, tadi juga ada yang menyebutkan, Ustaz, kalau jaring-jaring makanan itu apa? Nah, jaring-jaring makanan itu adalah suatu kumpulan dari rantai makanan ini. Jadi rantai makanan ini itu kan satu lurus. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu dia itu ada kayak misalkan nih padi itu bisa dimakan oleh belalang. Nah, padi juga bisa dimakan oleh burung. Nah, tadi kan kalau rantai makanan satu, nah kalau jaring makanan itu bisa jadi dua, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya piramida.
Nah, kalau piramida itu dari tingkatan yang paling banyak menjadi yang merucut. Misalkan yang paling banyak itu apa? Nah, paling banyak itu kan di sini di sawah ini kan padi ya. Jadi padi itu ada di piramida yang paling bawah. Jadi di bawah itu ada piramida yang namanya yang isinya adalah padi. Nah, setelah padi apa? Nah, padi dimakan oleh apa? Ayo. Yang tadi yang kita sebutkan adalah belalang. Lalu di atasnya lagi ada misalkan kodok, lalu di atasnya kodok misalkan ada ulat, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Ya benar. Nah, jadi komponen abiotik dan biotik ini saling tergantungan ya. Setuju semuanya? Setuju. Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau misalkan masih ada, nanti bisa chat melalui WA ya bersama Ustadz. Ustadz cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.